Oke, balik lagi bersama saya, The Power of Sale Pengangguran. Sejarah akan menghitamkan orang yang memang layak untuk dijatuhkan. Sejarah akan meninggikan orang yang memang layak untuk dimuliakan. Kekurangan jangan dijadikan kekhawatiran selagi kepemimpinan kita dilaksanakan dengan keterbukaan. Inilah resikonya jika politik dipenuhi dengan drama. Urusan publik pun menjelma jadi sekedar telenovela. Think keras. Oke, masih bersama saya satu orang bego yang tidak pernah berpikir benar tentang negara ini. Kali ini akan bertambah lagi satu orang bego gitu. Karena di sebelah saya ada Kang Edwin. Buka jangan nih. Buka. Oke. Apanya? Baju. Nah, enggak lagi masker lah. Tenang, gue udah divaksin kok. Udah vaksin. Iya. Udah. Oke, Pakai alhamdulillah. sangobion. Pakai sangobion. Bukan pakai suntikan. Oh, ya, ada. Gimana Kak Edwin, kabar sehat? Alhamdulillah sih buat hari ini sehat, nggak tahu besok. Oh, nggak tahu besok. Keluarga aman? Sehat? Keluarga aman, Emak, bapak? emak, bapak aman, ekonomi yang kurang aman kayaknya. Aman, iya. Enggak, soalnya kalau sudah masuk di channel kita, sudah dipastikan Anda tidak aman. Gitu. Banyak yang mengejar. Lampu kuning mungkin ya. Lampu kuning. Soalnya banyak yang mengejar. Tenang. Debt collector. Jadi tolong buat Adira dan yang lainnya jangan kejar saya. Jangan. Kalau bisa ntar ngopi lu ngopi. Ngopi. Wajib. Jadi bener-bener kuprai gitu ya. Ya, ngopi lu ngopi. Yo, iya. Oke. Biasa disponsori oleh Di Luar TV dan Emo Outlet dan sebagainya. Jadi kali ini kita akan rada ribet juga ya pakai botol. Iya. Ini kebanyakan gimmick ya ini. Ya. Jadi kali ini kita akan membahas situasi nasional. Karena di negara kita ini banyak masalah. Nah, dan hadirnya kita akan menambah masalah, gitu kan? Bukan menyelesaikan masalah sebenarnya. Justru ini masalah baru buat negara kita karena hadirnya kita. bukan menyelesaikan sebenarnya. Oke, yang pertama saya akan membahas agak sedikit serius, Kak Edwin, tentang korupsi di negara kita tercinta ini. Bagaimana menurut Kang Edwin pandangannya tentang korupsi? Waduh, kalau misalnya pandangan itu hanya ada dua belah pihak ya, atau lebih kalau kita bahas pandangan. Gitu. Karena kalau misalkan pandang saja hanya melihat kaca. Oh gitu. Logikanya. Kalau ngan, ya ngan. Ngantok. Cuman pelik banget sih bro. Akhirnya artinya gini loh. Kita ngebahas negara, anjing udah kayak orang bener aja ya. Ya gak apa-apa. Ngebahas negara segala macem, masalah korupsi. Korupsi itu ibarat apa ya? Ibarat kalau bisa diretorikain tuh ibarat zaman jahiliyah ketika ada ajaran agama masuk itu tetap masih ada. Dan sampai kapanpun siapa presidennya, siapa menterinya, siapa yang melaksanakan di bidang korupsi itu tetap ada bro. Tetap ada, berarti tidak akan pernah hilang. Nggak bakal hilang. Korupsi ada loh Kak Edwin. Apa tuh? Salah satu menteri kita bilang, jadikan saya presiden, saya akan hapuskan korupsi di Myanmar. Aku bilang begitu. Menteri kita. Bukan kita kali ya. Menteri kita katanya bilang begitu. Jadikan saya presiden, saya akan hapuskan korupsi dari Myanmar. Gitu katanya. Kayaknya enggak. Mungkin dia ngomong gitu dia nggak paham kali. Oh nggak paham ya. Bahwa kalau misalkan dia kepilih pun ya nggak tahu ya yang namanya orang gitu kan. Beda nih kan kualitas manusia dengan malaikat gitu kan. Kalau malaikat kan ibaratnya Tuhan bilang A ya A. Kalau manusia kan enggak, ada hawa nafsu. Ada hawa nafsu. Ya, karena kita tercipta oleh sakit. Iya bener lah, kalau kagak nafsu nggak bangun. Iya, kadang manusia bisa berpikir A, pas ngomong Z gitu. Iya. Kadang alam bawah sadar dia tidak sadar bahwa dia melakukan itu. Ya namanya alam bawah sadar. Iya, kan? Coba alam. Kalau dia sadar berarti dia nggak tidur.
Ya, berarti tetap korupsi itu tidak bisa Tetap dilakukan aja di bro, negara mau kita mau, tercinta ini. mau gimana pun tetap aja berat bro. Berat, ya? Ibaratnya lu mau ngeberantas nih, ya kan? Ya isu-isu belakangan ini kan yang giat orang bener, lu pecat-pecatin. Gila nggak? Benar. Gila lu emang. Saya yang gila. Iya. Oh, bukan. Kenapa kita bahas korupsi gitu kan? Padahal kita juga dikit-dikit mah Uniko gitu. Uniko tuh bahasa daerahnya usaha nipu kolot gitu. Usaha nipu kolot. Nipu Bahasa mana itu? Zimbabwe agak lor kanan nih. Zimbabwe agak lor kanan. Oke. Menyangkut korupsi, berarti ini kan merembet ke bansos atau bantuan sosial. Parah tuh parah. Gimana pendapat Kang Edwin tuh tentang menterinya yang sudahlah maafkan saya kilaf, ya kan? Itu menurut Kang Edwin gimana? Udah kayak habis melakukan pencabulan, ya udah maafkan saya kilaf gitu-gitu kan? Tapi enak gitu. Iya. Coba pandangan Kang Edwin bagaimana? Kalau kata gue sih, gini deh. Totalnya berapa? Bansos kemarin tilep 17 lebih, pokoknya M lah. M ya? Berapa-berapanya kebetulan saya bukan ahli matematika. Bukan ahli matematika. Iya. Pokoknya Kalau ahli matematika pintar. Enggak juga. Enggak juga. Berarti sama aja. Sama aja. Namanya kan kita ya begini kan nambah-nambah pemikiran yang aneh-aneh gitu Benar. kan. Sebenarnya Gimana kita menurut beban Kang loh gitu. Kita Iya. sebenarnya dari lahir juga udah beban. kalau bisa nggak dilahirkan mungkin kita tidak dilahirkan. Iya, tapi kan nggak ada kita kalau misalkan nggak dilahirin ya. Negara ini tidak akan maju kalau tidak ada kita. Tinggal sih. Keras. Iya. Jadi begitu. Lanjut Kang Edwin. Mungkin kalau gue kasih pandangan gini bro, lu boleh deh korupsi asalkan ya lu jangan di era pandemi ini bro, orang lagi susah. Dia menteri itu bilang kan kalau saya korupsi saya bikin malu keluarga, anak dan istri saya juga malu gitu kan. Tapi faktanya pas begitu ketangkap selfie ya. Beda ya di negara kita dengan di negara lain ya. Iya. Orang tuh kalau habis melakukan tindak kasus yang pasalnya besar tuh malu gitu. ya kan, pucet mukanya karena takut dipidana kan. Kalau di kita nih malah selfie bawa koper. Situ eliminasi ini akademi. Iya kan? Kocak gitu. Jadi menurut saya ini bansos ini patut disayangkan hal yang seperti itu. Karena bro. di masa yang sulit ini semua juga butuh makan kan. Kenapa harus dikorupsi? Kenapa harus seorang? Kenapa nggak ngajak kita gitu? Kalau ngajak kita kan enak. Ya minimal kita tutup mulut ya. Paling kagak kan kita gitu kagak ngelaporin kan begitu. Ngopi. Itu minum mulu galon. Gila orang minum gelas juga. Bawa teng-tengan sendiri coy. Ya biasa kita jamet kuda sih. Jadi tolong kayak di. Enggak, jadi kita cobalah endorse kita lah ya. Endorse kita tumbler ada. Lu siapa tahu kan masuk tuh Gilus. Siapa tahu kan masuk. Kopinya anak muda ya. Kopinya anak muda ya kan. Cuman khusus segmen ini aja, yang lain nggak usah. Menghilangkan ngantuk tapi tidak kembung. Ada kalau kembung. Apa tuh? Pakai proma. Itu mah kalau lagi lapar, ganjelannya proma. Jadi begitu kaget. Ya tapi bener bro. Bansos ya. Gue santai aja ya. Artinya gini loh. Santai di sini mah. Korupsi itu kan gila loh. Berapa juta orang yang emang satu ya kan membutuhkan kehilangan lapangan kerja gitu kan. Orang laparnya akut banget bro. Benar. Terus lu tahu sendiri kan yang namanya pasarkanlah kita ini duafa baru bro gitu. Ya duafa baru ketemu duafa ini jalan cium tangan kita. Iya. Senior. Kita duafa junior. Dibilang kita mau nyantun. Tapi alhamdulillah Kang Nudin, saya dari lahir alhamdulillah tidak pernah miskin alhamdulillah. Mempakir. Levelnya di bawah ya. Jadi ini garis kemiskinan di tengah ya. Di tengah lah. Agak bawah dikit gitu. Ya kadang saya. Ya begitu dah. Cuman parah bro asli. Gue sempet nanganin kasus masalah bansos segala macem kan. Suruh ngedata segala macem. Di bawahnya pun tidak semua orang yang membutuhkan dapat gitu kan. Ada yang salah pilih, ada yang salah sasaran lah katakanlah.
yang punya mobil mah mewah tuh dapat. Giliran yang kasar karena apa namanya janda gitu kan, anak-anak yatim, apalagi memang yang kena dampaknya di PHK gitu kan nggak dapat. Itu malah enggak ya. Ngalah enggak. Ya bahkan Krisdayanti pun pernah bilang kan, di perumahan-perumahan Menteng tuh masih banyak yang dapat gitu kan bansosnya kan. Coba. Bahkan yang di kolong jembatan itu yang kita kasihan kan, dia tidur kepanasan, kalau hujannya kedinginan gitu kan. Kasihan juga kalau melihat seperti itu ya. Pelik sih, artinya kalau balik lagi ya kita kamu nangis. ini bukan curhat, tapi emang kenyataannya begitu bro. Keinjak. Jadi gimana ya? Bansos ini ibarat harusnya ya ibarat air yang ada di Gunung Sahara gitu kan, menjadi secercah harapan buat orang-orang yang tidak mampu. Betul, harusnya ya. Iya, faktanya gila loh, sampai berapa M? Itu duit apa chip poker gua rasa Itu kalau beli cendol mah bisa berenang di rumah. Ya, bajigur bisa jadi kolam lele itu kalau misalnya berapa M mah. Geblek loh. Ini maksudnya sampai segitunya loh. Sampai segitunya ya. Iya, dan Parah anehnya setelah kena vonis hukuman kok ada kortingan. Paham nggak? Lu beli baju di Ramayana, lu di korting-korting masalah pidana. Ya kadang negara kita itu salah menilai kan. Maling ayam di penjara, maling uang hura-hura. Lagunya Krisya pas itu. Kagak, saya bikin sendiri. Biar lagunya Krisya. Kagak. Kemarin baru dapat aja. Dari Google. Cuman ada ini loh, artinya kan kita menanggapi bansos segala macam. Nah, tadi pagi tuh saya lagi iseng tuh buka HP. Itu ada berita bahwa DPR MPR itu mau studi banding, bro. Studi banding kemana? Ke Amerika. Buat Ya mungkin main gatrik di sana, pecah lele, apa gimana kan gua nggak tahu. Ini kan kalau melucu ntar lu apa? ya artinya kan gila loh. Kita ini lagi krisis lah ya. Iya, krisis, lagi tahap pemulihan gitu segala macam. Lebo ya stop dulu dong studi bandingnya. Yang harus mengeluarkan biayanya kan biaya tinggi itu nanti dulu. Iya, kita benahi dulu lah ekonominya. Nanti dulu deh. Karena kan basicnya negara ini kalau ekonominya tidak baik, negaranya juga tidak akan baik. Iya. Termasuk kita juga nggak akan baik ini kalau ngebahas terlalu tajam. Oh gitu. iya. Setajam golok. Lanjut kayak gitu. Cuman ya artinya gue di sini berpikir anjrit deh. Gila loh, nggak masalah bansos, nggak masalah kunjungan luar negeri. Memang sih kunjungan luar negeri itu perlu. Artinya kan kita juga perlu dapat ilmu di sana bagaimana penerapan entah itu tentang tata negara, entah apa segala macam gitu kan. Boleh, tapi ya bisa nggak ini di-keep dulu ya, gitu loh. Ya kan? Sekarang doi ekspektasikan ke luar negeri. Lah sekarang guru-guru ekskul apa segala macam yang honorer segala macam mana? Sekolah juga ibarat ingus maju mundur. Itu mau ngeluarin takut ya. Iya. Sekarang ngomong frontal aja kan kasarnya dipermasalahkan. Dipermasalahkan. Gitu. Oh, harusnya kan sebenarnya Anda ngomong begini ntar saya rekam. Nggak apa-apa. Saya laporkan ke bagian Binpres. Prestasi dengan cerita. Bina Presisi. Pres gue. Iya gitu kan. Jadi begitu kayak gitu. Gue bilang aduh gila nih apalagi nih boleh sih. Maksudnya gue demi bangsa ini maju nggak masalah. Iya, tapi tahan dulu dong. Tapi tahan dulu ya, dikit gitu ya. Kita ini lagi tahap pemulihan gitu. Mbok ya nanti tunggu kita sudah bisa stabil lagi. Sudah bisa mengatur ekonomi dengan yang baik, baru korupsi lagi. Kan begitu. Jangan lagi krisis di korupsi tantaran lah. Korupsi boleh. Cuma ntar. Cuman ajak-ajak lagi pede kan begitu. Paling nggak kayak begitu kita. Iya, aduh kacau nih asli. Negara ini sebenarnya baik. Yang nggak baik tuh kadang yang menyelenggarakan kenegaraan. Yang nggak bagus tuh negara Konoha. Kalau kita pun negara bagus. Berarti gantian ya. Isinya apaan lu? Ini Amer. Ya biasa Pak, kalau ngomong di sini harus teler lu. Kalau kagak ya kita nggak bisa ngomong. Yoi. Anjir begitu. Lu
Jadi kalau ngomongin korupsi nih, Kang Edwin, saya dengar berita beberapa hari lalu anggota Komisi Pemberantasan Korupsi kita ada yang dipecat, walaupun dengan secara hormat. Artinya ini sejarah baru. Tanggal berapa saya lupa, bahwa 57 anggota KPK kita dipecat dengan alasan tidak lolos tes wawasan kenegaraan ya. wawasan kenegaraan. Menurut kalian Edwin? Ya kalau gue sih nilainya gini loh, apa namanya, orang masuk KPK, masanya nggak lulus tes, gitu loh, sederhananya. Terus buat apa mereka waktu SD-nya UN? Betul. Iya kan, ada UN, terus ada UTS, ada UAS, gitu, buat apa? Kurang negarawan gimana mereka itu kan? Iya. Bahkan kalau yang saya dengar 57 anggota ini sudah mengurusi kasus-kasus besar dan berhasil. Dan ini loh, apa namanya, salah satu pengurus KPK yang dipecat itu lagi menangani kasus masalah bansos yang kemarin. Itu. Jadi kan kita dari masyarakat, pandangan masyarakat bawah kan berpikir bahwa ini ada apa? Gitu. Katakanlah tidak ada apa-apa, loh kok bisa dipecat? Gitu loh bro. Artinya kalau misalkan TWK itu harus memang kewajiban, ya kan, kewajiban memang ada standarisasi dari KPK tersendiri. Ya, terus ngapain mereka udah berapa puluh tahun di KPK baru ada lagi? Harusnya mungkin dari awal ya. Iya. Dari awal dia sebelum masuk KPK tes TWK dulu. Iya. Jadi masyarakat kita nih seperti bertanya-tanya gitu kan, ada apa nih di atas sana gitu kan. Kenapa 57 anggota yang menurut saya ini elit ya, sudah berhasil mengurusi kasus-kasus yang besar gitu, tiba-tiba di offin gitu. Iya, walaupun dengan secara hormat. Iya, Bahkan dari menteri kita juga ada tuh, kalau mau ditarik aja jadi ASN gitu. Itu menurut Kang Edwin gimana kalau jadi ditarik ke ASN? Iya, balik lagi sih ya, artinya kan kalau misalkan orang yang 57 ini memang tidak ada kendala gitu kan, apalagi bahasanya ditarik buat ASN, itu mau ngapain gitu. Ibaratnya ya, kita kayak turun derajat gitu Iya, ya. ngapain bro? Harusnya yang 57 anggota elit ini harusnya bisa menjadi contoh gitu kan. Iya, tahu nggak salah satunya siapa? Siapa? Novel Baswedan bro. Oh, yang kasusnya belum pernah kelar. Iya, sampai sekarang nggak kelar-kelar. Minum mulu bro, aus. Biasa Pak, penguat. Gila bukan novel. Gimana kasusnya? Kasus besar semua ya. Beuh. OTT semua yang Iya. ditangani ya. Mana coba sekarang? Oke, katakanlah ada beberapa penanganan kasus yang memang diungkap, tapi nggak full semua. Ya. Gitu. Kenapa harus dipecat segala macam? Gitu loh. Kalau misalkan ibarat PT nih, ya kan harusnya kan ada personalia dong, personalia, ya kan, ya, buat betul. misalkan masuk salah satu PT tertentu gitu kan. Ya tapi ya ini kita lihat nih siapa nih personalia di balik pemecatan 57 KPK nih gitu. Iya, patut disayangkan juga ya, karena sebenarnya KPK kita nih sudah bagus kalau menurut saya. Cakep sebenarnya. Sedemikian bagus lah ya. Hanya perlu Ditata lagi lah ya. Sedikit demi sedikit. Kalau ngomongin masalah KPK, kemarin ada yang ketangkep juga tuh, Kang Edwin. Boy. Ada juga ada. Anggota DPR kita. Wih deh. Coba saya tanya dulu, rak-rak apa yang bisa diinjek? Rak. Rakyat jelata. Iya. Gak lucu kan? Tapi jangan salah. Iya, Mereka nggak bakal naik kalau nggak ada kita bro. benar. Itu Iya benar. kan? Itu benar. Nggak bakal naik Doski. Lu mau rebutan bangku Doski segala apa macam. siapa nih? Doi. Doi. Lu nggak gaul bro. Ya kita Pak, maklum Pak, orang Jamet itu kuda sih. Jamet kuda sih. Kang Ya gitu loh. Jamet. Harusnya kan mereka berpikir bahwa iya, gue dipilih sama rakyat gitu kan, gue dipercayai oleh rakyat gitu loh. Tapi sebaliknya nih, yang harusnya kemewahan mereka, yang harusnya gaji yang besarnya mereka,
itu balikin lagi dong sama rakyat. Harusnya ya. Yang namanya DPR kan Dewan Perwakilan Rakyat. Atau semuanya diwakilin sama dia, bro. Mobil mewahnya diwakilin, rumah mewahnya diwakilin. Terus rakyat dapat apa? Bahkan kalau yang saya lihat tuh, saya lihat berita ya, si anggota DPR ini wakil yang terjerat kasus korupsi kan, katanya memiliki 8 anggota orang dalam KPK. Wih, Dia mempunyai 8 orang dalam ya. orang KPK. Ya. Ngeri. Itu menurut saya, apakah 8 orang ini yang tadi masuk dalam daftar gagal tes TWK atau tidak gitu ya? Ini kan sebagai tanda tanya kita juga nih. Tapi boleh nggak gue ngasih kesimpulan gini bahwa bahwa ada gap di dalamnya? Kan saya belum bilang boleh. Ya kan gue menanya, boleh Kan nggak? Bapak udah ngomong. Kalau saya belum bilang boleh ya jangan ngomong dulu. Bapak kan bilang boleh nggak saya ngomong? Kan saya belum bilang boleh, jangan ngomong. Jadi boleh. Boleh. Baru ngomong. Jadi kalau gue pikir ada gap, bro. Ada gap. Ada gap. OTT lah ya. Operasi tangkap. Ongkosnya tangkap, ya apalah gitu Iya, kayaknya yang iya. lainnya. Jangan disebutin yang Iya, enak. ngeri editor kita nggak bisa. Iya. Itu, ya nggak? Lanjut. Dia kan ada gap, artinya, wah, bro, kalau dia nih masih tetap dipertahankan di KPK, bahasa awamnya ya, proyek-proyek yang ini bakal ketahuan nih. Soalnya pemikiran dia bakal lebih visioner gitu kan. Makanya dibungkam dengan secara halus kenapa harus ada tes TWK. Nah, kalau kita berpikir harus ada tes TWK, berarti kan wakil DPR kita nih yang terjerat kasus korupsi ini yang mempunyai 8 orang dalam KPK, berarti harus diusut ya. Entah itu orang yang sudah tidak lolos TWK atau yang lolos TWK, kan seperti itu. Iya. Paling nggak harus kita berhentikan sebelum dia korupsi lagi. Iya. Kan begitu. Iya. Kalau kata gue sih ya gimana ya, berat juga, bro, kalau buat ngomongin kayak beginian. Artinya kita ngikip juga kagak. Iya. Kita lihat cuman berita, laporan gitu loh. Kalau misalkan diaudit, Itu banyak banget ya. gue inget banget sidang DPR dulu yang masalah bansos. Menteri Sosial sampai ngomong, Risma. Iya, ada 21 juta. Bu Risma ya. Iya, ada 21 juta dengan nick dan nama yang sama. Lu bayangin dikali 600.000. Berarti itu permainan ya. Sudah bisa dibilang permainan atau gimana? Iya, dan sangat disayangkannya saat sidang tuh nggak gamblang. Lu bongkar aja susahnya, Gi. Kalau gamblang mah enak atau kenyang. Iya, beda lagi. Ada lagu tuh. Apa tuh? Gamblang suling. Oh, gamblang suling. Gamblang suling. Gemplong tadi maksud saya. Gemblonek dong. Sekarang nggak konek. Aduh, gimana sih? Lain kali kalau fokus ini kita berbicara dulu ah. Oh, jadi. Gamblang sama gemplong kan nggak jauh. Iya gitu loh, maksud gua. Ya lu buka. Kenapa sih susahnya sih? Toh rakyat juga ngomongnya katakanlah. Masa harus kita mulu yang buka? Iya. Gitu kan, ongkoh ngomongnya transparan, gitu kan, adil terpercaya segala macam. Ya mana buktinya? Ya itu kan pas lagi pilkada. Iya sih. Kalau enggak mah, kalau udah selesai pilkada mah ya. Iya, coba ya kan balik lagi kalau pilkada ngomong masalah pileg segala macam kan ya lu tiupin janji-janji surga, bro. Gitu kan. Dan bodohnya ya kita lagi sih emang salah memilih orang apa segala macam. Ya karena kita balik lagi Pak, ekonomi kita lemah. Itu. Bro, pilih ya nomor sekian nih. Ada lah dikit gitu kan. Iya. Ada lah dikit mah gitu kan. Money politiknya kencang, bro. Money politiknya kencang. Iya. Saya lagi tuh pernah Pak, dapat kaos partai, ya kan? Pas saya lihat anggota DPRD di mana tuh, di kota mana gitu, di daerah mana, pengennya baju Louis Vuitton. Baju dinas Louis Vuitton. Kita aja dikasih baju modelan karung gold. Baju modelan Louis Vuitton. Gile kali. Kan begitu Pak. Ya, itu Pak baju kalau buat ngerap keringet, bukan keringet yang nempel, daki.
Kira jenggetnya minder. Bukan, sampai ke daki-daki keangkat saking kasarnya. Iya. Cuman pikiran positifnya mungkin mereka pengen katakanlah brand tertentu gitu kan, pengen pakai brand tertentu mungkin agar lebih good looking kali bro. Siapa tahu bisa di endorse gitu kan. Mana tahu kan bisa begitu. Ya kadang saya ngelucu dulu apa ngelucu dulu? Jangan serius dulu, ngelucu dulu dikit. Iya kan temanya lucu. Negara, itu kan politik humor gitu, politik humor. Yang pasti kita ngomong di sini berdasarkan sesuai data yang kita temui di berita-berita di media-media ya. Media-media. Jadi kalau kita salah, salahkan media aja. Iya, Kan gitu. kita hanya mencoba menjelaskan yang tidak jelas. Iya, karena kita menyampaikan ini banyak orang yang tidak nonton TV, Pak. Nah. Tapi malah nonton YouTube. Nah, Gitu, yoi. Jadi orang yang nggak tahu di TV ada di YouTube. Ada di yang nggak tahu di YouTube bisa nonton di Gimana tuh? Iya, yang penting dia bisa nonton kan gitu. Iya. Paling enggak kan jadi tersebar luas berita ini. Artinya minimal ada edukasi lah. Ada edukasi buat masyarakat. Dengan bahasa-bahasa ringan kita ya bro ya. Ya, bahasa-bahasa receh kita ini kan bisa dibilang rakyat nih sangat tidak butuh sebetulnya. Sebenarnya sangat tidak butuh di bahasa-bahasa kita ya. Iya. Apa sih katanya channel Apa sih apaan katanya? nih absurd Tapi banget. sebenarnya kalau orang yang kelasnya mohon maaf menengah ke bawah pasti ngerti bahasa kita. Karena pelan lah ya. Karena kita selevelan ya. Iya. Iya, balik lagi kita kan bukan orang miskin ya, tapi fakir. Di bawah garis. Di bawah garis miskin, paling enggak begitu ya. Iya. Cuman tadi katanya ada banyak orang ngomong katanya WA down segala macem, bener? Untuk saya, alhamdulillah sih saya enggak. Karena saya kan punya orang dalam temennya Mr. Westbrook apa gitu. Yang di mana Kuwait. WA tuh nggak dikuat. Hah? Salah. Di mana? Hah? Di mana? Azerbaijan. Ya, alhamdulillah kita sama merasakan WhatsApp down, Facebook down, Instagram down. Bahkan yang saya dengar juga kerugiannya mencapai 6 miliar US dollar. Bodoh. Tapi kalau gue nggak ngaruh sih bro. Nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh karena micet nggak. Oh, micet Enggak. lagi aplikasi itu kita aman. Kalau Facebook dong bodo amat. Asal jangan micet ya. Asal jangan. Karena micet. itu kebutuhan utama ya. Iya. Betul, iya. Kalau nggak ada micet, waduh. Nggak bisa berdiri. Nggak bisa berdiri gini nih maksudnya. Tuh, gitu. Ngopi. Ih, itu minum mulu, aus sampai grogi nih. Bukan grogi, Pak. Apa? Ngelucu dulu kita ngelucu. Dari tadi ngelucunya kurang Jadi begitu. Kadang kita bingung dengan negara kita tercinta ini. Bukannya menyelesaikan masalah, malah menambah masalah. Salah ya. Udah kayak pegada Wah, gitu. si biru ya. Iya. Menyelesaikan masalah nambah masalah. Nambah masalah. Sebenarnya. Iya. Kadang kita bingung juga kan. Tapi Kang Edwin punya ini, Apa? pinjol. Punya nggak? Parah lu. Punya. Iya. Berapa duit kisaran? Daftar gampang nggak sih? Gampang. Cuman selfie KTP gini doang, Bro. Udah langsung. Enggak sih gua. Tapi wah, kan tahu sendiri, badan jenggotan sama segala macam. Oh, Wah, jadi kayaknya pantang ya. pantang gitu. Sebenarnya kita BU juga. BU juga, cuman nggak. Lebih ke teman kali ya kita. Lebih ke teman. Oh, jadi minjem di teman Iya. kabur. Itu pakai teman saya kalau begitu. Tapi kalau pinjol gitu, maksudnya kita apa ya? Balikinnya tuh susah nggak sih? Aduh, gua nggak tahu deh, Bro. Soalnya tahu gua ya? belum pernah, cuman beberapa teman yang sudah sempat Join, bukan join lah. Join, Artinya bahasan dia- join. Bandel juga, Bro. bandel juga. Iya. Soalnya kan ngomongnya kan ada ini udah terdaftar di OJK apa belum gitu kan. Ada yang udah, ada yang belum. Justru enakan yang sudah terdaftar atau belum? Kayak dua-dua juga sama sih, Bro. Sama dua-duanya. Sama aja. Kan bedanya kalau misalkan yang sudah terdaftar sama yang belum kan antara dipajakin sama enggak dipajakin. Oh gitu. Kalau pemikiran gue ya kayak gitu. Dibalikin tentu tidak. Oh, tentu tidak. Tentu tidak. Jadi kalau begigi saya boleh minjem gitu ya. Kalau gitu ya. Soalnya saya lagi BU juga Ya, gitu, BU. kan, gitu kan. Makanya Cobalah. nanya sama yang berpengalaman Iya, paling enggak kan. Cobalah. Mana tahu bisa sedikit Membantu. membantu.
Tapi jangan lah ya. Jangan. Takut nanti diterornya bahaya, kita ngeri. Karena bawa keluarga kan. Iya, wah parah bro. Coba kasih pesan buat temen-temen biar supaya nggak pinjem online. Iya, kalau kata gue sih gini, lu boleh minjem online, ya kan, lu apa segala macam lu boleh. Kalau misalkan BU, cuman lu harus siap resikonya. Resikonya. Gitu. Dan yang kedua, ya lu bagi-bagi gue lah. Bagi-bagi. Iya, kan Buat kita ngasih info. ngasih info ya. Iya. Berarti ada kompensasi. Iya. Dana kompensasi. Lah iya. Bapak lama-lama ngeselin juga ya. Berarti harus ada dana kompensasi. Oh, PNT. iya. Bapak sebenarnya rakjel apa pejabat? Dia merangkap, Pak. Kok sering nilep duit orang? Lampiras.